3 hari sebelum menuju hari H, Ezra tidak pergi ke perusahaannya. Ia menyerahkan segala pekerjaannya kepada Radit. Kini seluruh keluarga sedang berkumpul di halaman samping sambil menikmati berbagai makanan yang disiapkan oleh Pak Mus. Mereka makan bersama sambil bercerita, dan jangan tanya Baby Ken. Ia sudah bersama dengan para neneknya, dan tinggallah Keina dan Ezra yang duduk di bangku bersebelahan sambil memakan steak daging Wagyu A5 yang dimasak oleh Pak Mus. Karena Baby Ken selalu saja sama neneknya, setelah acara peresmian kita kasih dia adik ya, ucap Ezra, seketika Keina menatap kesal Ezra. Aku ingin Ken berumur 5 tahun dulu baru beri dia adik, jelas Keina, ia sudah berulang kali mengatakan itu kepada sang suami. Mengapa harus 5 tahun? Tanya Ezra. Keina juga bingung, sejujurnya ia masih takut untuk melahirkan lagi. Aku masih takut, kau tahu maksudku kan? Tanyanya. Ezra mengangguk mengerti. Ezra menyadarkan tubuhnya pada tubuh mungil Keina, ia menatap Ken yang sedang diperebutkan dari sana. Kau tahu, aku merasa paling beruntung kala memilikimu di dunia ini, dan Ken juga, kata Ezra. Keina yang sedang makan steak mahal itu hanya diam mencerna perkataan sang suami. Kau terus saja mengatakan itu, Ezra. Aku sampai hafal, ujar Keina. Ezra tertawa kecil mendengarnya. Seumur hidupku, aku juga akan mengatakan itu kepadamu. Sampai kau muak, sampai kau benar-benar tahu walaupun hanya menatapku saja, ucapnya. Keina mencium kening Ezra. Kap, Ezra terperanjat kaget. Hei, itu tugasku. Ucapnya. Ezra mencium kening Keina dan juga bibir Keina sekilas. Kalau bukan karena acara kita sebentar lagi, sudah aku. Apa ha? Kau menantangku? Ya. Iya. Keina menjulurkan lidahnya, ia bangkit tanpa Ezra meraih tangannya hingga Keina berada di pangkuannya. Ezra memeluk Keina erat, tidak peduli dengan banyak orang di sekitar mereka. Ezra, lepasin, aku malu. Katakan I love you dulu, pintanya. Keina merasakan dagu Ezra yang berada di bahunya. I love you 1 juta kali, ucapnya. Ezra menyatukan alisnya. Kok gitu? Loh kamu kan bilang sama aku kemarin, katanya harus mengucapkan kata I love you sampai 1 juta kali. Ya iya, tapi bukan itu maksudnya sayang, jumlahnya 1 juta kali, bukan dengan kata 1 juta kali, jelasnya. Keina terkekeh-kekeh. Ah baiklah, katakan dengan jelas agar aku mengerti, ucapnya. Ezra menggigit kecil bahu Keina hingga wanita itu menjerit kecil. Saat mereka sedang asik bermesraan, Aksa datang dengan menggendong Baby Ken. Paket, ucapnya, seketika Keina bangkit dari pangkuan Ezra. Sembarangan, ngatain anak aku paket, gerutu Keina. Aksa tertawa saja. Dia haus, oh ya, kalau mau bermesraan itu di kamar ya para pasutri, ucapnya. Ia tahu jika Ezra sedang menatapnya tajam. Seketika Aksa berlalu pergi dengan sedikit berlari, ia tidak mau kena amukan Ezra. Keina duduk di sebelah Ezra, ia ingin membuka kancing dressnya seketika Ezra menghentikannya. Kau mau menyusui Ken di sini? Tanya Ezra. Keina mengangguk tanpa beban sama sekali. Tidak boleh. Kau harus masuk ke kamar jika ingin menyusui Baby Ken, ucapnya. Keina menghela napas panjang mendengar perintah itu. Ayo aku antar, ucapnya. Ezra menggendong Ken lalu mereka berjalan beriringan menuju kamar untuk Keina menyusui Ken. Padahal jika Keina menyusui di sana, juga tidak akan ada yang memerhatikan mereka. Tapi, Ezra benar-benar tidak suka miliknya dilihat oleh orang lain, benar-benar posesif. Setelah Ezra mengantar Keina, ia kembali ke halaman samping. Ayah Danu sudah datang sejak kemarin, dan Danu tidak ikut dengan mereka. Paman, sapa Ezra. Ia duduk di sebelah pria itu. Nak Ezra, wah kamu sekarang semakin hebat saja, iya. Sudah punya anak, punya istri yang cantik serta baik lagi, pujinya. Ezra tersenyum saja mendengarnya. Danu tidak bisa datang, ia sangat sibuk dengan bisnis kami yang ada di sana. Dan tugasnya sebagai dokter juga sangat merepotkan dirinya, jelas Pak Jake, ayah dari Danu dan Aksa. Iya aku mengerti paman, Danu belum mau nikah juga. Tanya Rose. Jake menggelengkan kepalanya cepat. Katanya tidak akan menikah, kau tahu sendiri kan Rose, bagaimana keras kepalanya anakku. Dia sama seperti Ezra, dan aku rasa, Danu hanya belum menemukan cinta sejatinya, ucap Rose menenangkan Jake. Jake merupakan sahabatnya dari masa muda,
sayangnya mereka sama-sama ditinggalkan oleh kekasih mereka masing-masing. Ibu Danu meninggal karena sakit parah tepat, begitu pula ayah dari Ezra. Pihak bisnis mereka masing-masing, merencanakan perjodohan mereka. Tapi Ezra tidak setuju, mengingat ia tidak mau memiliki saudara tiri seperti Danu yang tengil. Rose juga tidak mau, ia sudah menganggap Jake sebagai kakaknya sendiri. Begitu pula Jake, sudah menganggap Rose seperti adik perempuannya. Dan kini Jake menikah lagi dengan sepupu dari mendiang sang istri, yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Bahkan tidak ada yang tahu dan sadar jika hanya ibu tiri. Tapi saat ini ibu tiri Danu tidak ikut, karena ada pekerjaannya yang sangat penting. Dari kejauhan Jake memerhatikan Aksa yang terus saja menatap Gea yang membantu Pak Mus memasak. Sepertinya mah, yang bakal nikah Aksa nih. Bukan Danu, kata Jake, seketika Ezra dan Rose menatap ke arah Aksa yang sedang memerhatikan Gea. Wanita itu siapa, Rose? Tanyanya. Rose tersenyum melihat Aksa. Dia anak pembantuku, yang sudah aku anggap seperti anakku. Dia anak yang baik, serta jujur dan tidak banyak tingkah, jelas Rose. Jake tertarik dengan Gea untuk dijadikan menantu olehnya. Aku rasa dia cocok dengan Aksa, ucapnya. Rose juga berpikir sama. Aku tidak memandang status seseorang, yang terpenting dia berakhlak baik saja. Itu sudah cukup, ucapnya. Rose juga berpikir sama sepertinya. Aksa datang menghampiri mereka, ia duduk di sebelah ayahnya sambil memberikan minum kepada Jake. Kau suka ya dengan Gea? Tanya Jake tanpa basa-basi, seketika Aksa terdiam membeku. Tidak, jawabnya gugup. Ezra dan Jake tersenyum tipis mendengar jawaban Aksa. Kalau gugup gitu berarti iya nih, ledek Ezra. Aksa terlihat salah tingkah. Ah kalian tidak asik, gerutunya. Aksa berlalu pergi meninggalkan 3 orang yang sedang menertawakan dirinya. Dasar Aksa, ucap Rose. Jake tersenyum tipis melihat tingkah anaknya yang hampir sama saja dengan kakaknya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, hari yang telah dinanti semua orang. Seluruh keluarga sedang berada di Hotel Bintang 5, hotel yang sangat bergengsi di kota mereka. Hanya orang tertentu saja yang bisa mengadakan acara yang sangat spektakuler seperti acara Keina dan Ezra kali ini. Keina sedang dihias oleh make-up artis terkenal, dan Ezra yang berada di ruangan berbeda dengannya. Ken bersama dengan suster yang telah mereka seleksi sebelumnya, dan selalu ada para bodyguard yang menjaganya agar keamanan baby Ken sepanjang acara semakin aman. Keina terlihat sangat cantik, bahkan Rose dan Gea sampai kagum. Gaun berwarna biru langit itu sangat pas dipakai olehnya, membuat kecantikan Keina semakin terlihat. Wah cantik banget anak mama, puji Rose. Ia tersenyum sampai air matanya mengalir, ia benar-benar terharu. Keina tersenyum manis sambil menatap dirinya di pantulan cermin, ia melihat dirinya bagaikan Putri Cinderella. Ah iya, nasibnya seperti Putri Cinderella. Keina sangat bahagia hari ini. Renata yang baru datang sehabis dari toilet, ia sampai terperanjat kaget kala melihat putrinya yang sangat cantik. Bagaikan Putri Cinderella yang sangat cantik, ia seperti mimpi melihat putrinya. Cantik sekali anakku, pujinya. Keina tersipu malu. Tiba-tiba Radit datang, Nyonya, sudah saatnya kau memasuki ballroom. Rekan bisnis dan tamu yang lain sudah berkumpul di sana, ucapnya. Keina semakin gugup mendengarnya. Nggak apa-apa Ki, jangan gugup, ucap Gea. Keina menarik napas dalam-dalam lalu berjalan pelan-pelan dengan diiringi Gea dan Rose. Renata menyusul di belakang dengan Ibu Radit, dan juga Radit. Ezra berdiri di ballroom dengan tangan di kantong celananya, ia menunggu kedatangan sang istri dengan jantung yang berdebar. Saat bayangan Keina terlihat, musik mengiringi kedatangannya. Semua orang menatap ke arah Keina yang memakai gaun yang sangat indah dan elegan. Ezra terpana dengan kecantikan Keina, tubuhnya membeku, pandangannya hanya fokus pada Keina saja. Keina bagaikan bidadari yang turun dari langit, yang datang kepadanya dengan penuh cinta. Ezra terlalu fokus hingga ia tidak menyadari Keina sudah berada tepat di hadapannya. Ezra, hei, panggil Rose dengan berbisik. Tapi Ezra malah tetap terpana dengan kecantikan Keina hingga ia tidak menyadari bisikan sang mama. Radit menyenggol tangan Ezra hingga pria itu tersadar, Ezra menetralkan kegugupannya, sementara Keina tersipu malu dan semakin gugup dengan pandangan Ezra tadi kepadanya. Ezra meraih tangan Keina,
membawa wanita itu untuk berdiri di sampingnya. Kau cantik sekali, pujinya dengan berbisik. Keina menatap ke arahnya dengan intens. Kau juga sangat tampan dengan tuxedo itu. Suamiku sangat tampan, puji Keina balik. Mereka tersenyum satu sama lain. Seluruh tamu bertepuk tangan. Mereka baru tahu dengan istri kedua dari Pradipta itu. Ternyata sangat cantik melebihi istri pertamanya. Pantas saja ada rumor jika Ezra sangat memanjakan istri keduanya itu. Ezra menggenggam tangan Keina. Aku mengucapkan kata terima kasih kepada kalian semua, yang bersedia datang ke acara peresmian pernikahan kami, ucapnya. Dia adalah istriku, kalian sebelumnya juga pernah datang ke acara pernikahanku yang pertama. Dan kali ini aku umumkan, jika Keina Adinata adalah istriku yang pertama ada di dalam hatiku. Bagiku ia tetap yang pertama, dan selamanya akan menjadi Nyonya Pradipta, ucapnya. Para tamu bertepuk tangan dengan keras. Keina menatap Ezra yang berdiri di sebelahnya, suaminya itu tersenyum ke arahnya dengan sangat manis. Ezra mencium bibir Keina, hingga para tamu yang ada bertepuk tangan dan bahkan ada yang menjerit melihat keromantisan mereka. Setelah itu, Rose membawa Ken kepada Ezra. Ezra menerima dengan senyum yang tidak pudar sedikit pun dari bibirnya. Ini adalah putraku, Kinan Pradipta, ucapnya sembari menunjukkan sang putra. Para tamu sangat penasaran dengan penerus keluarga Pradipta. Dia sangat mirip denganmu, Pak, ucap salah satu tamu. Ezra tersenyum mendengarnya. Iya, dia sangat mirip denganmu, Pak. Kau benar-benar beruntung, timpal salah satu orang lagi. Keina tersenyum kecut, ya karena baby Ken memang tidak mirip sama sekali dengannya. Setelah acara perkenalan pewaris selesai, waktunya acara salaman dan para tamu menikmati hidangan yang tersedia. Dan kini Radit sedang berbicara dengan salah satu rekan bisnis Ezra, tentunya bersama dengan Rose. Aku sangat bahagia melihat Tuan Ezra memiliki keturunannya, karena ada rumor yang mengatakan jika beliau impoten, ucap Pak Bara, salah satu orang yang berpengaruh penting bagi perusahaan Ezra. Itu hanya rumor sampah, Pak, sahut Rose. Bara mengangguk setuju. Di mana Tuan Ezra mendapatkan istri yang sangat cantik, mereka terlihat sangat serasi, pujinya, sambil menatap ke arah Ezra dan Keina yang sedang berbicara dengan tamu penting mereka. Jodoh mah bisa di mana aja ketemunya, Pak. Mendengar perkataan Radit mereka tertawa bersama. Renata dan Gea menikmati hidangan sambil bercerita. Gea terus memerhatikan Radit dari kejauhan. Kamu suka Radit? Iya. Tanya Renata. Gea menggelengkan kepalanya cepat. Tidak, Nyonya. Nyonya, kau bahagia melihat Keina hari ini? Tanya Gea berusaha memalingkan topik pembicaraan tadi. Aku bahagia, aku terharu saat Ezra dengan sangat bangga memperkenalkan Keina pada seluruh rekan bisnisnya, jawabnya. Renata tersenyum menatap Keina yang melihatnya dari kejauhan. Putriku selalu memendam rasa sakitnya dulu, ia tidak pernah mau mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Mungkin ini adalah buah dari kesabarannya. Aku selalu mendoakan kebahagiaan untuknya, ucap Renata. Mendengar itu membuat Gea semakin yakin untuk menghilangkan perasaannya kepada Radit. Keina menghampiri mereka dengan bersama Ezra. Ibu, kenapa dari tadi Keina lihat cuma ada di sini doang? Ayo ikut Keina kita foto bersama, ajak Keina. Ia meraih tangan sang ibu membawanya menuju ballroom. Sayang, hati-hati jalannya, nanti kamu jatuh, ucap Ezra. Keina memelankan langkahnya sambil membawa sang ibu. Gea melihat kepergian mereka dengan senyum tipisnya, hingga tiba-tiba seorang wanita yang duduk di kursi roda datang menghampirinya.